Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitra dari program studi ekonomi pembangunan kelas G. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Atau pengaruh globalisasi terhadap hak dan kewajiban suatu negara. Apa sih itu globalisasi? Nah, globalisasi ini dikenal mulai dari abad 19 dan 20, di mana globalisasi ini diartikan sebagai globalisasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization, dan artinya itu memiliki kata global yang arti dunia dan system berarti aspek. Jadi bisa dikatakan globalisasi adalah suatu aspek yang mendunia, atau menurut para ahli, globalisasi adalah pencampuran suatu budaya dari budaya luar masuk ke budaya dalam. Dan Indonesia mengenal globalisasi tersendiri ketika ia mulai mengikuti organisasi luar negeri ketika telah merdeka. Dan apakah faktor pendorong dari globalisasi tersebut? Salah satu faktornya itu interaksi antar berbagai negara, baik itu dalam bidang perekonomian dan politik, yang memudahkan antara pemuka-pemuka bangsa bertemu dan melakukan pertukaran pikiran. Dan yang kedua, faktor yang paling mendorong yaitu adanya kemajuan dalam bidang iptek. Nah, kita sendiri telah memasuki era globalisasi, yaitu 4.0, di mana era ini semuanya itu bisa dalam keadaan online atau sekarang dikenal dengan dunia maya. Nah, dari sanalah orang-orang mengenal globalisasi atau faktor pendorong globalisasi itu merajalela. Baiklah, kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban suatu negara. Yang pertama, hak warga negara, yaitu memiliki pendidikan yang bagus, dan hak perlindungan hukum. Nah, hak perlindungan hukum ini sangat perlu sekali ketika kita melakukan kesalahan atau apa saja, kita bisa menuntut dan mendapat perlindungan hukum ketika itu tidak sesuai. Entah itu kita orang miskin, semuanya itu berhak, tidak hanya orang kaya, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, kewajiban warga. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan ini bersifat wajib dan tidak bisa dilanggar. Apa saja contohnya? Yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Setiap warga negara itu harus membayar pajak mereka tepat waktu sesuai pajak yang telah ditentukan atau dikenakan oleh negara. Dan kedua, menjaga fasilitas umum. Nah, menjaga fasilitas umum ini agar semuanya tertata dengan rapi, agar masa penggunaannya ini bisa awet atau lebih panjang. Dan yang ketiga, menjaga ketertiban umum. Nah, setiap warga negara ini wajib hukumnya menjaga ketertiban umum dan tidak boleh berkelahi atau tawuran-tawuran bersama pelajar yang tidak jelas, melakukan tawuran-tawuran atau seperti mengadakan ancaman atau maling dan lain sebagainya. Dan yang keempat, setiap warga negara itu hukumnya wajib membela negara, entah itu secara non fisik atau secara fisik, seperti belajar dengan giat, ikut peraturan undang-undang dan lain sebagainya. Dan contoh fisik bela negara yaitu ikut dalam perang ketika diadakannya perang, atau wajib atau dia ikut militer dan lain sebagainya. Masuk ke dalam materi terakhir, yaitu pengaruh globalisasi terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi ini merajalela, dan ini mengakibatkan hak dan kewajiban warga negara itu menyeleweng dan tidak sebagaimana semestinya. Dan salah satu contoh kecilnya yaitu kewajiban kita untuk belajar dengan rajin, tetapi banyak sekali peristiwa-peristiwa atau yang kita lihat ini, siswa-siswa itu lebih memilih
menonton YouTube, TikTok, atau bahkan mereka itu lebih memilih untuk bermain game online berjam-jam daripada mereka belajar atau mengerjakan PR. Dan yang kedua, contohnya yaitu ada pada pemerintah, ketika hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mereka ini telah melakukan penyelundupan, mereka ini telah melanggar hak dari warga negara, itu mendapatkan hukum yang seadil-adilnya. Dan yang ketiga, maksudnya berbagai paham-paham, yaitu seperti paham kapitalisme, di mana suatu negara itu dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja atau yang melakukan kebebasan dalam hal ekonomi. Dan masuknya juga paham-paham praktisme atau budaya-budaya luar itu yang tidak seharusnya, seperti dalam TikTok warga Indonesia itu lebih memilih bermain TikTok, joget-joget tidak jelas daripada mereka belajar atau menjaga lingkungan. Dan banyak sekali contoh kasus-kasus dalam dunia maya yang saling menghina, mencemooh antara satu sama lain. Hanya ini materi yang dapat saya sampaikan dan video saya presentasikan. Saya Wahyu Fitra dari kelas G program studi ekonomi pembangunan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.